Baiklah, Pak Frans. Wahyu 12. Perempuan dan naga 1-18. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seorang naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkannya ke bawah. Ia dilemparkannya ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang dua apinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu. 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu dibesarkan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu pada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bang atas pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya renungan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel. Mari kita sama-sama mendengarkan renungan. Kami persilahkan Pak Pendeta. Puji Tuhan. Terima kasih. Halo. Terima kasih Pak Aras. Terima kasih Pak Aras. Salam, salam. Salam. Pak Frans, terima kasih. Bu Heni, terima kasih. Salam. Ya, sama-sama Pak. Shalom Pak. Salam ya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengar satu bacaan dari
bagian kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 akan 18a. Ya, tetapi di dalam bahasa aslinya itu sampai di pasal 17 saja. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan mencoba mengungkap apa arti dari kalimat-kalimat itu, dan memang di dalam bagian ini ada pernyataan-pernyataan simbolik. Ya, itu tadi itu sifat kitab Wahyu dalam genrenya itu baik sebagai nubuat maupun juga sebagai puisi. Ya. Tapi kalau dia ungkapan-ungkapan atau puisi itu tidak berarti kita bebas untuk menerjemahkannya, karena Alkitab itu atau kitab Wahyu itu tidak bisa dipisahkan juga dari kaitannya dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Nah, jadi ada satu prinsip penafsiran nubuatan itu yang dikatakan harmonisasi dari nubuatan. Jadi kalau ada satu pokok dinubuatkan oleh beberapa nabi, ya, Daniel, Yesaya, Sakaria, Yehezkel, lalu Yohanes, maka semua nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi tentang pokok yang sama itu harus diamati, karena masing-masing nubuatan itu memberikan nuansa-nuansa atau ada aspek-aspek yang di bagian lain tidak ada, tetapi di tempat yang lain ada. Nah, ini selalu saya katakan kepada mahasiswa, ya, murid-murid saya, bahwa kita jangan mengambil satu kesimpulan, apalagi kesimpulan teologis, hanya dari satu ayat, dari satu bagian Alkitab, apalagi dari satu ayat. Itu yang menimbulkan kekacauan di dalam prinsip penafsiran yang sekarang ini di gereja-gereja Tuhan, karena pendeta-pendeta mengklaim satu dua ayat lalu kemudian dijadikan sebagai satu landasan doktrin. Nah, karena itu maka kitab Wahyu ini perlu dikomparasi dengan bagian-bagian di dalam Alkitab yang membahas satu topik yang sama. Nah, maka tampaklah satu tanda besar di langit, tanda. Ya, jadi ini bukan satu benda yang real, ya, tetapi ini tanda yang mengandung makna sesuatu di dalamnya. Karena tanda ini bukan makhluk roh, bukan seperti malaikat-malaikat makhluk roh. Ini adalah tanda yang di dalamnya ada makna yang historis. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kaki dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, jadi ini suatu penglihatan yang kemudian dinarasikan oleh Yohanes dengan kalimat-kalimat ini. Seorang perempuan yang sedang mengandung, sedang dalam proses melahirkan, dan karena itu dia berteriak-teriak kesakitan. Nah, disinilah saudara-saudara kemudian kita melihat terjadi pemecahan kelompok pandangan tentang gereja, apakah diangkat di awal masa tribulasi, di tengah-tengah masa tribulasi, atau di akhir masa tribulasi. Salah satunya adalah ini. Ya, bahwa perempuan ini adalah gereja. Nah, kalau saudara yang ada di Indonesia, saya nggak tahu kalau di luar negeri, ya, ada gereja-gereja tertentu yang di layar depan itu atau di
panggung mimbar depan sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada gambar yang seperti ini di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Lalu kemudian dikasih keterangan-keterangan pada bagian-bagian dari wanita yang ada di dalam gambar itu. Ya, ada juga yang saya temukan di luar samping pintu gereja, apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri pintu gereja memasuk itu. Di situ diletakkan tentang gambar itu, dan itu keyakinan mereka bahwa gereja akan masuk di dalam masa tribulasi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa karena dia melahirkan Yesus, ini adalah Bunda Maria. Jadi yang melahirkan Yesus itu adalah Bunda Maria. Nah, saya sudah katakan di awal bahwa gereja tidak ditetapkan untuk mengalami murka. Gereja telah diselamatkan dari murka yang akan datang oleh Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga karya Yesus itu tidak hanya menyelamatkan dari neraka, hukuman selama-lamanya, tetapi kematian Yesus di atas kayu salib itu membebaskan umatnya dari masa kesusahan besar ini. Itu pandangan teologi saya, dan karena itu saya mau pecahkan ini. Siapa perempuan ini? Kalau ini dikatakan Bunda Maria, berarti Bunda Maria itu tergolong dari orang-orang yang tidak diangkat, segolongan dengan orang-orang yang tidak diangkat. Tetapi masalahnya adalah apakah Maria hidup sampai pada hari titik di mana Yesus datang itu, atau di mana titik permulaan masa tribulasi itu. Karena keyakinan saya sebagai orang Protestan, ya, itu Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, termasuk di dalamnya adalah Maria. Tetapi Maria adalah seorang yang beriman, percaya dan taat kepada perintah Allah. Maka karena itu saya percaya walaupun dia mati secara fisik, tetapi pada hari kedatangan Yesus di awan-awan pada saat sangkakala Allah berbunyi itu, maka ikut dibangkitkan di situ Maria, lalu naik ke surga sama-sama dengan orang-orang beriman yang lainnya. Lalu selama berlangsung masa tribulasi 7 tahun di atas muka bumi ini, maka Maria ada bersama-sama dengan Yesus sang putra itu di awan-awan. Nah, jadi banyak orang mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi, berdasarkan ayat-ayat tertentu, tetapi tanpa sadar menabrak ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Maka itu perlunya namanya harmonisasi penafsiran nubuatan itu. Nah, jadi bukan gereja, bukan Maria. Nah, kalau begitu siapa? Kalau ini gereja, pertanyaan prinsipnya adalah, apakah gereja yang melahirkan Yesus atau Yesus yang melahirkan gereja? Artinya mana yang ada lebih dulu? Ternyata kalau kita mengikuti sejarah, bahwa gereja itu baru lahir pada hari Pentakosta. Sedangkan hari Pentakosta itu terjadi, atau pada saat hari Pentakosta itu sudah 10 hari yang lalu Yesus terangkat ke surga. Nah, jadi jelas bahwa yang melahirkan gereja itu adalah Yesus dan bukan gereja melahirkan Yesus. Itu argumentasi yang sangat historis,
yang tidak bisa dibantah oleh siapapun kecuali kalau orang yang angel, kata orang Jawa gitu ya. Keras kepala, yang mau mempertahankan prinsip tanpa landasan-landasan Alkitab. Nah, siapakah perempuan ini? Nah, apa yang dilihat oleh Yohanes adalah apa yang juga telah dilihat oleh Yusuf. Bahwa matahari itu melambangkan Yakub, bulan itu istri Yakub, lalu 12 bintang itu adalah anak-anak Yakub yang menjadi 12 suku Israel itu. Berarti secara gampang untuk kita ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang hendak melahirkan ini adalah bangsa Israel. Karena nanti yang masuk di dalam masa tribulasi itu adalah bangsa Israel. Coba kita buka saudara-saudara ya. Dari Daniel pasal 12. Ya, Daniel pasal 12 ayat 1 berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu masa kesesakan yang besar, ya, kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada saat itu. Jadi ada satu keadaan nanti di mana keadaan itu belum pernah terjadi mulai dari penciptaan sampai kepada detik itu. Nah, inilah yang di Alkitab diidentifikasi sebagai zaman antikris. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, jadi yang masuk di dalam masa tribulasi itu adalah bangsa Israel, anak-anak bangsamu yang dinubuatkan oleh kitab Daniel ini, oleh Daniel ini. Tetapi di dalam kesusahan yang besar itu kita sudah baca bahwa dari pasal 6 sampai pasal 10 itu di situ Israel masih mengalami penderitaan sama seperti yang lain-lainnya. Ya. Tetapi ada perlakuan khusus bagi yang dimateraikan itu. Nah, sampai pasal 11 kita sudah baca ada pemisahan sudah, yaitu bait Allah diukur oleh Rasul Yohanes, lalu orang-orang yang ada di dalamnya itu dilindungi, dan orang-orang yang di luar, pelataran luar itu diserahkan kepada bangsa-bangsa selama 1260 hari lamanya. Nah, jadi saudara, saya kira itu cukup ya, bahwa yang masuk di dalam masa tribulasi itu bukan Maria, bukan gereja, tetapi yang masuk di dalam masa tribulasi itu adalah Israel. Tentu Israel di sini dalam konteks bangsa, tetapi Israel yang orang-orang Israel ya, orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus pada zaman anugerah itu tidak disebut Israel, tetapi itu disebut sebagai gereja, dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang percaya yang disebut gereja. Tetapi yang mengeraskan hati sampai pada hari pengangkatan itu, mereka akan masuk, dan itulah yang disebut sebagai
Israel yang kemudian di dalam kitab Wahyu itu kadang-kadang disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah pada masa tribulasi untuk kemudian menjadi saksi-saksinya, ya, termasuk yang 144.000 dari suku bangsa Israel. Terutama, bukan termasuk, terutama, ya, 144.000 bangsa Israel. Ya, itu ya. Jadi ayat 1 dan 2 ini, saudara, saya harapkan sudah tangkap itu. Ini bangsa Israel dan bukan gereja, apalagi Maria. Maka tampaklah satu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, apa ini? Kita sering nonton di film-film, ya, ini satu makhluk yang legendaris, tetapi saya percaya ini bukan makhluk legendaris, ini makhluk historis yang mungkin sudah punah tetapi hidup di dalam legenda-legenda, ya, terutama di negeri tirai bambu itu suka kita nonton film-filmnya. Tetapi apakah ini berbicara tentang makhluk itu sendiri atau sama seperti ayat 1 dan 2? Nah, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 7, ayat yang ke-7, kemudian aku melihat penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisa-sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Ya, itu bertanduk 10 sama seperti yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ke-20 dari Daniel pasal 7 ini dikatakan, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patah 3 tanduk dan yang lebih besar rupanya dari tanduk yang lain. Itu kita lompat ke pasal ayat yang ke-24. 10 tanduk itu ialah 10 raja. Ya, 10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Ya, nanti kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu itu dikatakan muncul dari dalam bumi, muncul dari dalam laut. Itu sebenarnya dari antara orang-orang yang ada di atas muka bumi ini yang kemudian dipuisikan, ya, seperti binatang itu muncul dari dalam laut, muncul dari dalam bumi. Ya, itu sebenarnya timbul atau lahir dari orang-orang dari bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Nah, sebelum saya sampai kepada pasal itu, saya sudah kasih penjelasan terlebih dahulu. Karena ini, ya, bahwa 10 raja itu adalah orang-orang yang lahir dari bangsa-bangsa. Ya, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan ia akan merendahkan ketiga raja. Nah, jadi tanduk-tanduk di dalam Daniel itu berbicara tentang raja-raja. Nah, 10 tanduk ini adalah 10 kerajaan. Ya. Tetapi kemudian patah 3 di antaranya, muncul satu kerajaan yang baru. Nah, ini nanti kita akan melihat nanti. Siapa antikris itu? Dari bangsa mana antikris itu? Ya, nanti kita akan melihat itu. Tapi yang pasti di sini adalah 10 tanduk itu adalah 10 kerajaan, 10 raja yang menguasai 10 kerajaan. Tetapi kemudian 3 di antara patah, lalu tinggal 7 yang
bermahkotakan itu, ya. Yang menang itu, ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Nah, sepertiga bintang-bintang di langit. Kalau di dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-10, bahwa nanti ketika antikris itu memerintah di atas bumi, dia di backup oleh roh jahat, yaitu si iblis, setan, ya, kayaknya belum disebutkan tapi nanti ada sebutannya itu dia akan diikuti oleh sepertiga dari tentara-tentara langit, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh. Sehingga nanti pada zaman antikris itu ada dua kekuatan yang berpadu, kekuatan tentara-tentara manusia, ya, dan juga kekuatan tentara-tentara malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, dua kekuatan ini berpadu menjadi satu untuk melawan, memerangi orang-orang kudus di atas bumi. Nanti kita akan melihat ke bagian bawah, ya. Jadi sepertiga bintang-bintang di langit itu adalah sepertiga dari malaikat. Jangan ditanya berapa jumlah malaikat, saudara, ya, karena ini pertanyaan yang seringkali dimunculkan di kelas-kelas, dan tidak ada bahwa malaikat itu sekian laksa, sekian ribu laksa, enggak. Tetapi jelas bahwa malaikat itu ada jumlahnya, tetapi angkanya itu tidak jelas. Nah, seperti ini contoh. Tidak jelas artinya tidak diberitahukan oleh Alkitab. Ya, seperti contoh ini, sepertiga. Ada 3 kelompok malaikat itu, malaikat pemuji, malaikat pengawal, dan malaikat pemberita. Malaikat pemuji itu ketuanya adalah Lucifer yang jatuh. Malaikat pengawal itu kepalanya, komandannya adalah Mikael, dan malaikat pewarta itu adalah Jibril, ya, Gabriel, Jibril. Nah, sepertiga berarti pengikut-pengikut dari Lucifer itu yang terbawa untuk dicampakkan ke atas bumi. Ya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Nah, jadi siapa yang dilahirkan itu adalah Yesus. Ini tidak lain, ya, Yesus. Karena Yesuslah yang akan memerintah bangsa-bangsa, yang saya sudah bahas panjang lebar, baik ketika saya mengajar eskatologi maupun ketika saya mengajar atau memulai kitab Wahyu ini, dan dari pasal-pasal sebelumnya, ya, bahwa Yesus akan datang kembali mendirikan kerajaan mesianik di atas muka bumi ini, yang nanti dalam kitab Wahyu kita akan bertemu ada satu masa periode waktu yang ditetapkan, itu 1000 tahun. Dan di dalam pemerintahan masa 1000 tahun itu, Yesus akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran atas segala bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Dan salah satu bukti keadilannya adalah dia tidak kompromi dengan tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran yang mau menentang kedaulatan, kekuasaan daripada anak domba itu. Ya, itu saudara baca juga nanti di kitab Yesaya, bagaimana Yesus akan memerintah dengan gada besi. Nah, jadi Yesus dilahirkan oleh Israel, bukan Yesus melahirkan Israel. Ya, Yesus melahirkan gereja, bukan gereja melahirkan Yesus. Nah, itu saudara ingat aja itu.
perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, saya lupa mengangkat dari kitab Daniel itu. Ada satu tempat di daerah sekitar Yordania itu. Ya, itu di dalam kitab Daniel itu disebutkan itu. Cuma saya lupa mengangkat ayatnya tadi dan saya lupa di mana alamat ayatnya itu. Tapi ada satu tempat di daerah sekitar Yordania yang itu seluruh bumi akan dikuasai oleh oleh antikris dan tentara-tentaranya, tetapi daerah itu tidak diizinkan Tuhan untuk memasukinya, karena disitulah kaum Israel yang percaya pada masa tribulasi itu akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, ini kemudian ada yang mengkaitkan dengan Petra itu, ya, Petra, ya, yang sekarang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia baru itu. Nah, di daerah-daerah sekitar itulah Tuhan akan melindungi, akan menyingkirkan umatnya dari tanah Israel, kota Yerusalem, ke daerah sekitar Yordania itu. Nanti saudara baca di kitab Daniel itu dan tandai di dalam peta di mana daerahnya di Yordania. Nah, berapa lama di sana? 1260 hari lamanya. Ya, angka ini konsisten. Baik di dalam kitab Daniel maupun di dalam kitab Wahyu. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 42 bulan dalam kitab Wahyu, 1260 hari kitab Wahyu, dan juga 1 masa dan 2 masa setengah masa dalam kitab Wahyu. Nah, itu disebutkan secara bertukaran, ya, baik harinya, bulannya maupun tahunnya. Nah, jadi masa tribulasi yang kedua ini, paruh yang kedua masa tribulasi inilah yang kemudian kita melihat itu bangsa Israel akan dipisahkan, diasingkan. Ya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya yang sepertiga tadi itu. Naga, si iblis, si setan. Nah, itu di ayat yang ke-9 itu sudah muncul. Si ular tua. Ya. Naga, si ular tua. Ini selalu saya bilang di dalam kelas reguler itu, yang onsite itu, saya bilang, jangan salah dibaca ya. Ini naga besar si ular tua, bukan si naga ular tua. Ya, itu jangan dibalik itu. Nanti menyinggung kaum tertentu. Dan itu memang tulisannya adalah naga besar si ular tua. Nah, jadi peperangan antar malaikat-malaikat. Karena sepertiga malaikat tadi itu sudah diseret, artinya sudah menjadi pengikut dari antikris itu. Dan ini sekarang ada peperangan di surga, di udara, di langit. Ada pemikiran atau ada satu kalimat yang muncul tadi malam di dalam pikiran saya itu bahwa memenangkan dunia harus mengalahkan surga. Nah itu. Jadi roh-roh ini berjuang bagaimana supaya mengambil takhta di surga itu yang mengendalikan bumi. Karena walaupun memenangkan bumi tetapi tidak menjamah surga, maka kekalahan, kehancuran tetap ada di depan mata. Oleh karena itu mereka berjuang bukan saja untuk merebut bumi, tetapi mau merebut pusat kendali dari semua apa yang ada di atas bumi. Dan karena itu mereka melakukan peperangan di surga. Malaikat-malaikat itu mencoba untuk berperang melawan pasukan Mikael, sang penghulu malaikat penjaga itu. Maka timbullah peperangan, ya kan? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ya, ini hitung-hitung jajal kekuatan saja ini antikris dan pengikut-pengikutnya. Sebab sebenarnya udah tahu dia
ketika mereka itu masih bersama-sama di hadirat Allah, melayani, memuji dan menyembah Allah itu, ya Lucifer dan pengikut-pengikutnya ini sudah tahu seberapa kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Mikael dan pengikut-pengikutnya itu. Tetapi ya di sini namanya juga orang mau usaha, ya malaikat ini juga usaha. Siapa tahu, nah gitu ya, pikirnya begitu. Tidak dapat bertahan, dan karena itu mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, ya, dicampakkan ke bumi. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi seluruh bumi ini, saudara-saudara, tidak ada yang steril dari pengaruh kuasa-kuasa iblis. Ya, seluruhnya. Dan ingat bahwa iblis itu mencari orang, bukan mencari pohon, bukan mencari babi, bukan mencari kambing. Tetapi iblis itu mencari manusia untuk disesatkan. Dan karena itu Alkitab berkata, kita berasal dari Allah, tapi seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Dan barang siapa yang lahir dari Allah, iblis tidak dapat menjamahnya. Nah, itu berlaku zaman gereja. Bahwa orang yang lahir baru pada zaman gereja, iblis tidak dapat menjamahnya. Tetapi kemudian ada pengkhotbah-pengkhotbah yang menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti orang-orang yang sudah lahir baru itu. Bahkan kemudian mereka berkata, oh iblis itu ada di gua-gua yang gelap. Karena itu jangan pergi ke gua itu. Iblis itu ada di kuburan-kuburan. Iblis itu ada di pohon-pohon yang angker gitu loh. Jadi orang Kristen, bahkan pendeta, tetapi konsep teologi tentang angelologinya itu sama seperti agama-agama lain di atas muka bumi ini. Dan ajaran Kristen tidak begitu, saudara. Bahwa iblis itu tidak berdiam di goa-goa, tidak di pohon-pohon, juga tidak di kubur-kubur, tetapi justru dia berpetualang. Bagaikan singa di dalam Petrus dikatakan itu, berkeliling, beridar-idar untuk mencari orang-orang yang hendak ditelannya. Tetapi sekali lagi bahwa orang-orang yang sudah lahir baru itu dilindungi oleh Allah sehingga si jahat tidak dapat menjamahnya. Itu pada zaman gereja. Nah, pada zaman antikris, seluruh bumi berada di bawah kuasa jahat, tetapi nanti 3,5 tahun yang kedua itu, daerah sekitar tenggara atau selatan Yordania itu, di situ ada satu wilayah yang tidak diizinkan Tuhan untuk dijamah oleh setan-setan itu. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Nah, ini pujian di surga. Katanya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuatan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa-pendakwa kita. Jadi iblis itu sekarang ini, ya, bukan pada masa tribulasi, sekarang ini di hadapan Allah itu nuduh, dakwa, ya. Pekerjaannya itu siang malam mendakwa orang-orang percaya yang dilindungi oleh Tuhan di atas muka bumi sekarang ini. Tetapi nanti ketika zaman antikris itu tiba, maka yang siang malam sekarang ini mendakwa orang-orang percaya di hadapan Tuhan itu dicampakkan ke atas bumi, sehingga surga bersih dari iblis dan pendakwa-pendakwa. Surga di sini jangan sudah tempat Allah, takhta suci itu. Surga di sini adalah langit, ya, karena ada lapisan-lapisan langit itu, dan iblis itu tidak, sejak jatuh dalam dosa, tidak diperkenankan untuk datang ke hadapan Allah, tetapi di udara-udara, lapisan-lapisan tertentu itu di situ dia hadir, dan Tuhan kadang-kadang berkenan untuk menjumpai dia di tempat itu. Nah, jadi nyanyian kemenangan. Karena iblis yang mendakwa itu dilemparkan.
Nah, di dalam Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 11 itu berbicara tentang bagaimana bagaimana iblis itu menuding-nuding Ayub di hadapan Tuhan. Oh, dia setia karena begini, dia saleh karena begini, karena Tuhan begini, karena Tuhan begitu. Ya, jadi itu satu contoh konkret di dalam Alkitab bagaimana iblis itu memang pekerjaannya itu menjelek-jelekkan orang-orang percaya itu di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan Sakaria pasal 3 ayat 1, bagaimana Yosua itu ya kemudian dituduh oleh iblis itu di hadapan Tuhan dengan berbagai sisi-sisi negatif. Nah, ini makanya pernah saya secara emosi ya ketika ditanya tentang pendeta yang melakukan satu pelayanan dengan mencari-cari dosa itu ya. Dosa orang tua, dosa nenek, kakek nenek, dosa nenek moyang dan nenek moyang lagi gitu. Saya bilang waktu itu ini adalah pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan agen iblis. Karena memang iblis itu kerjanya untuk mencari-cari dosa lalu kemudian ditonjol-tonjolkan di hadapan Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa ketika seseorang itu telah mengalami kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus, maka sejak saat itu hidup yang lama itu ditinggalkan, menjadi hidup baru di dalam Yesus. Segala dosa yang lama, baik dosa warisan, dosa kutukan nenek moyang itu diputuskan, dan kemudian dia menjadi baru sama sekali di dalam Yesus. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, dan yang baru sedang datang. Nah, jadi saudara-saudara, jangan kembangkan ini di dalam pengajaran saudara, ya, bahwa harus itu supaya dosanya diampuni. Itu Yesus sudah melakukan pengampunan itu bagi mereka secara tuntas, paripurna, dan tidak sedikit pun yang tersisa dalam kaitannya dengan dosa turunan, dosa kutuk itu. Nah, itu sebabnya kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 20 bahwa kutuk itu berlaku bagi keturunan yang ketiga bahkan yang keempat, yaitu jelas. Tetapi kutukan itu putus oleh salib di Bukit Golgota. Jadi siapa yang memandang kepada salib itu, maka kutuk nenek moyang itu menjadi putus karena sudah tertanggung di atas kayu salib. Jadi kalau ada di antara saudara, ini saya bawa mundur waktunya ya, ke sekarang, keluar dari masa tribulasi ya. Kalau ada di antara saudara di dalam hidup ini yang memang sudah sungguh-sungguh percaya, saudara yakin itu sudah menjadi milik Tuhan, tetapi kemudian ada masalah, ada persoalan, jangan lagi melihat dari sisi nenek moyangmu, tetapi lihat dari sisi perbuatanmu, lihat dari sisi pekerjaan iblis, lihat dari sisi maksud Tuhan untuk memurnikan dan memproses hidup saudara menjadi lebih baik. Ya, itu lebih alkitabiah daripada mengorek-ngorek dosa yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan saudara. Ya, itu telah dilemparkan ke atas bumi pendakwa-pendakwa kita, dan mereka mengalahkan dia. Nah, mereka di sini adalah orang-orang kudus yang ada di dalam masa tribulasi itu. Ya, walaupun iblis itu dilemparkan ke atas bumi untuk memerangi orang-orang yang percaya kepada Yesus pada masa tribulasi, tetapi mereka mengalahkannya. Nah, dengan apa mereka mengalahkan si pendakwa dan si iblis setan itu? Yaitu dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka sendiri. Nah, perkataan kesaksian di sini adalah pengakuan di depan iblis itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kesaksian bukan proses untuk pergi memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang lain, ya, tetapi kesaksian yang utama adalah pengakuan dari mulut mereka bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dengan darahnya dia menebus dosa seisi dunia. Ya, jadi ini berlaku sekarang, tetapi juga pada masa tribulasi itu ada berlaku secara khusus
bagi orang-orang yang baru sadar ketika mereka dalam kesusahan. Nah, jadi kesaksian mereka itu membuat mereka mengalami pembunuhan. Inilah yang seringkali dianggap bahwa masa ini berlaku sekarang, oleh karena jelas juga bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi itu siksaan aniaya terhadap orang-orang Kristen itu luar biasa. Nah, karena itulah dalam situasi seperti itu, Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10, sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, pengakuan macam apa ini? Bukan pengakuan ketika saudara sedang ibadah di gereja. Bukan pengakuan saat ada kebaktian kebangunan rohani besar-besaran di Stadion Utama Senayan Jakarta atau di lapangan-lapangan terbuka seperti yang dilakukan oleh Renat Bomke di berbagai negara, dihadiri oleh puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu manusia, kemudian mereka berteriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bukan itu situasinya. Situasi di dalam Roma pasal 10, 9 dan 10 itu sama seperti situasi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Yaitu ketika di depan saudara ada segerombolan tentara yang mengarahkan pucuk senjatanya kepada saudara. Atau ketika ada pasukan tentara yang sedang menodongkan pisau ke pinggang saudara atau melingkarkan golok di leher saudara dan diberi pilihan mau percaya kepada Yesus, leher putus atau nyawa melayang, atau menyangkal Yesus, percaya kepada kaisar dan tubuh utuh sehat. Tetapi dikatakan di dalam sejarah seperti Polikarpus, ya, dia sama sekali tidak gentar, karena itu dia tetap mengaku, sekian lamanya aku membaktikan diriku kepada Yesus dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku akan menyangkali dia? Lalu dia dilemparkan ke dalam api yang sedang menyala-nyala. Nah, ini sama seperti Wahyu pasal 12 ayat 11 ini. Mereka bersaksi sedemikian militannya, membuat pengakuan sedemikian kuatnya, menyatakan imannya sedemikian hebatnya, sehingga betul nyawa mereka melayang. Nyawa mereka melayang. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, jadi saudara, ini suatu keadaan yang luar biasa yang dinyatakan ini, bahwa akhirnya ada kemenangan bagi orang-orang percaya. Nah, ayat 12, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya dan yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi ini menuju kepada detik-detik akhir. Ya, waktu sedang dilakukan perhitungan mundur. Ya, perhitungan mundur. Jadi karena itu semakin dekat waktunya, iblis akan semakin intens, semakin kuat berjuang untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi dunia akan semakin dirundung dengan duka. Karena itu malaikat-malaikat berkata, celakalah kamu hai bumi dan laut. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ya, jadi dia mau kejar bangsa Israel itu. Mau musnahkan
bangsa Israel itu. Nah, itu sudah target utamanya itu. Makanya saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kalau Anda mau mengajarkan bahwa akhir zaman itu sudah datang dengan ditandai oleh adanya peperangan-peperangan, maka yang saudara mesti hitung di sana adalah apakah Israel itu sudah menjadi sentral dari peperangan itu. Kalau ada peperangan tetapi Israel itu masih tenang-tenang, seperti sekarang ini Rusia, Ukraina berperang. Jangan bilang ini tanda akhir zaman. Ini masih biasa, perang biasa, ambisi manusia biasa. Tetapi kalau nanti Israel itu sudah menjadi pusat peperangan itu, bukan di negaranya tetapi menjadi faktor utama terjadinya peperangan itu. Nah itu baru. Karena memang iblis tidak suka Israel itu. Sampai kepada masa tribulasi, iblis itu akan terus berpusat, akan mengarahkan semua kekuatannya untuk memusnahkan Israel. Dan ini di dalam ayat yang ke-13 itu. Tetapi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya 3,5 masa. 3,5 masa sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Keterangan waktu di dalam kitab Wahyu itu sangat-sangat literal. Ya, ini yang saya terus ulang-ulang supaya nanti ketika kita masuk di dalam kata 1000 tahun itu, jangan lagi saudara mempertanyakan 1000 ini bilangan atau simbol. Itu bilangan. Sama seperti 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 42 bulan dan 1260 hari. Itu bilangan. Nah, sayap burung Raja Wali itu, ini ungkapan, saudara. Ini ungkapan. Nah, coba kita buka satu referensi di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang keempat. Ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, ini tulah-tulah yang dilimpahkan Tuhan atas seluruh tanah Mesir melalui hambanya Musa. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, jadi bagaimana bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir, itu bukan dengan terbang sayap di atas burung Raja Wali. Tetapi itu adalah ungkapan bagaimana Tuhan meluputkan orang Israel itu dari kekuasaan Firaun. Mereka berjalan kaki 40 tahun lamanya Mesir, tanah Kanaan. Nah, di dalam Wahyu pasal 12-14, ungkapan yang sama dipakai bahwa Tuhan dengan segera, dengan cepat meluputkan umatnya itu dari penyiksaan antikris, setan, iblis, dan tentara-tentaranya. Mereka akan dibawa ke satu daerah di sekitar daerah Yordania itu. Ya, itu. Lalu ular itu menyemburkan air dari mulutnya. Nah, kalau dia terbang, sungai tidak berlaku. Karena sungai itu di darat. Jadi mereka jalan dalam perlindungan pimpinan Tuhan, lalu ular itu, naga, si ular merah itu, menyemburkan air dari mulutnya yang sebesar sungai. Ya, ini sesuatu yang tidak masuk di akal kita, saudara-saudara, ya. Tetapi ini sebuah fenomena. Dan dari mulut naga itu bukan saja keluar air, tetapi juga keluar api. Jadi itu sesuatu yang biasa pada masa tribulasi, itu keluar air yang deras bagaikan sungai
dengan maksud supaya bangsa Israel yang sedang berjalan menuju ke tempat perlindungan Tuhan itu akan binasa karena dihanyutkan oleh sungai itu. Tetapi dikatakan perlindungan Tuhan yang dahsyat juga, ya. Bumi datang menolong perempuan itu. Nah, bumi datang. Ini bukan bergerak seperti tentara yang bergerombolan datang, tetapi bumi mengangkat mulutnya, meretakkan dirinya. Tentu ini di bawah pengaturan Tuhan, ya. Sampai di mana tadi itu? Ya, menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Waduh, saudara, ini satu tontonan film yang sangat-sangat menegangkan. Bagaimana orang-orang Israel sedang berjalan, tapi kemudian dari belakangnya itu ada aliran sungai yang begitu deras bagaikan tsunami, ya kan? Saudara nonton tsunami di Aceh itu, waktu di Thailand itu orang berlari dari pantai mau ke hotel, tetapi kemudian lombang tsunami itu jauh lebih cepat sehingga justru orang-orang yang sedang berlari ini diterpah, terbentur kepada tembok, terbentur ke jalanan aspal dan mereka menjadi korban. Nah, sama seperti itu yang dimaksudkan oleh iblis. Orang-orang Israel yang sedang berjalan akan disembur dengan sungai yang mengalir bagaikan gelombang tsunami itu. Tetapi tiba-tiba bumi terbelah dan air sungai itu ketelan bumi. Israel berjalan dengan tenang tanpa ada hambatan apapun sampai ke tempat perlindungan di mana mereka di sana dijaga dan dilindungi oleh Tuhan selama 1260 hari. Ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Kemarahannya tidak bisa dicurahkan kepada bangsa Israel, tetapi kemudian pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, siapa keturunan yang lain ini adalah bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus melalui kesaksian dari 144.000 bangsa Israel itu. Nah, di sini bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus itu menjadi target utama dari kemarahan, kegeraman iblis itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pada 3,5 tahun yang kedua zaman Antikris itu, mereka disitulah akan mempertaruhkan iman mereka kepada Tuhan. Ingat bahwa keselamatan pada zaman gereja itu karena anugerah, tetapi keselamatan pada zaman tribulasi itu iman plus perbuatan. Ya. Jadi mereka akan menebus jiwa mereka dengan darah mereka sendiri. Karena itu dibunuh. Mereka rela dibunuh dan itulah bukti perbuatan iman mereka. Itulah perbuatan bukti iman mereka. Nah, lalu kemudian di akhir dari masa tribulasi itu kita melihat seperti yang sudah dinyatakan oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 7 itu. Ada sekumpulan orang yang tidak terhitung banyaknya diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yohanes. Berdiri di hadapan Tuhan, melayani dia siang dan malam. Jadi walaupun iblis itu meningkatkan intensitas kekuatan untuk memerangi orang-orang yang percaya kepada Yesus pada masa tribulasi, tetapi kekuatan-kekuatan iblis itu tidak bisa merontokkan iman dari orang-orang yang sudah percaya. Ya, di luar daripada memang yang sudah menjadi pengikut iblis itu, ya, yang kalau kita baca di dalam Wahyu pasal berapa ya, yang tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat, masih tetap menyembah kepada berhala-berhala mereka itu. Nah, itu orang-orang itu memang sudah miliknya iblis. Tetapi yang sudah percaya ini, ya mereka ini yang kemudian menjadi target sasaran dan mereka akan terbunuh. Banyak yang terbunuh, ya.
Tetapi pada akhir masa tribulasi mereka akan dibangkitkan lagi orang-orang ini dan kemudian masuk ke dalam kerajaan Mesias yang berlangsung selama 1000 tahun. Suasana damai, makmur, sejahtera, adil, dan itu akan ikut memerintah di sana bersama-sama dengan gereja yang sudah diangkat tetapi turun kembali di akhir masa tribulasi. Nah, bagian terakhir dari pasal 17 ini masuk di dalam disebut sebagai 18a, yaitu dan iblis itu tetap berdiri menunggu di pinggir pantai. Ya, sudah dilemparkan ke bumi, berperang melawan orang-orang Israel, tetapi tidak berhasil memerangi orang-orang yang percaya melalui kesaksian bangsa Israel, dan juga dikatakan mereka masih menunggu lagi. Nah, jadi saudara-saudara, nanti pasal 13 kita akan melihat munculnya antikris itu. Kita akan belajar tentang Tritunggal palsu. Ya, Tritunggal palsu itu yang pertama adalah antikris itu sendiri, yaitu seorang raja yang bangkit dari kerajaan-kerajaan yang sudah disebutkan tadi itu, salah satunya. Nah, lalu kemudian ada iblis, roh jahat yang merupakan sumber kekuatan dari antikris itu, dan kemudian ada nabi palsu. Ya, ada nabi palsu di situ yang pergi ke seluruh dunia untuk menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong yang kemudian berhasil untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Nah, jadi itu Tritunggal palsu. Ya. Jadi ada Tritunggal sejati, Bapa, Anak, dan Roh, lalu kemudian ada Tritunggal palsu, iblis, raja sang antikris, dan nabi palsu. Nah, saudara-saudara, itu pendahuluan untuk masuk di pasal-pasal berikutnya dan mengakhiri dari Wahyu pasal 12. Gereja tidak bermain di zaman antikris, tetapi Israel. Maria tidak tersiksa di zaman antikris oleh karena dia diangkat ke surga bersama-sama dengan saleh-saleh Yesus, dan kemudian selama masa tribulasi Maria akan menikmati kesukaan ya di hadapan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, demikianlah kupasan singkat dari Wahyu pasal 12. Kiranya dengan ini wawasan saudara terbuka, pengertian saudara semakin dalam, iman saudara semakin kuat, dan rasa syukur semakin besar. Oleh karena apa? Kita tidak ditetapkan untuk masuk di masa itu. Kita diluputkan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Daniel atas renungannya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan menaikkan lagi satu pujian dengan sebuah lagu. Kami persilahkan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih atas pujian lagunya. Selanjutnya informasi buat Bapak Ibu saudara-saudariku yang berada di channel YouTube. Setelah live renungan pagi ini, kami akan membawakan doa-doa syafaat yang tidak kami live-kan. Bapak Ibu yang ingin bersama-sama kami dalam menaikkan doa-doa syafaat bisa bergabung bersama kami di Zoom meeting Jemaat Adonai. Baiklah, Bapak Ibu, marilah kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan mendapat berkat dari Tuhan, dan doa berkat akan dibawa oleh Bapak Pendeta Daniel. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dan memberkati kami di dalam doa dan renungan pagi Sema Adonai hari ini. Kami disingkapkan oleh Tuhan dengan Roh Kudus untuk apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 12. Dan kami bersyukur ya Tuhan, dengan ini kami semakin dimantapkan bahwa kami sungguh sangat bersyukur karena kami melihat tetapi kami tidak akan mengalami hal itu. Dan itu sebabnya Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur kepadamu untuk karyamu di atas kayu salib yang sudah nyata dalam hidup kami. Kami diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah kembali kepada aktivitas kami setiap hari. Dan juga ada teman-teman kami yang akan melanjutkan tugas-tugas keimaman untuk menaikkan doa-doa syafaat. Kami berdoa supaya Tuhan juga mengabulkan apa yang mereka pohonkan sesuai kehendak Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa jerih payah mereka itu tidak pernah menjadi sia-sia. Kami harapkan tangan Tuhan yang berkuasa itu untuk menuntun, melindungi, dan menjaga, serta membuat berhasil apa yang kami kerjakan, sehingga pada hari ini juga kami lalui dengan keberhasilan, dan sorenya kami akan bersujud di hadapan Tuhan untuk mensyukuri semua kebaikan-kebaikan. Makasih Bapa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan, kami kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus
kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Salam. Pak Pendeta Daniel. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudariku, terima kasih banyak telah bersama-sama kami di dalam renungan di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di esok hari dengan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.